Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, anak-anak. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sebelum acara, sebelum pembelajaran kita dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Selesai. Apakah anak-anak tahu sekarang kita mempelajari tentang apa? Penggunaan Penggunaan media media pembelajaran pembelajaran berbasis aplikasi berbasis Ya, aplikasi benar aplikasi Android pada sekali. Android pembelajaran pada pembelajaran teks eksposisi. eksposisi. Apakah sudah mengerti tentang apa yang kita Belum. belum ya? Kita bahas sama-sama ya. Iya. Penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android pada pembelajaran teks eksposisi. Sudah paham apa yang dimaksud teks eksposisi? Belum. Belum. Teks eksposisi adalah kata gampangnya itu teks yang memaparkan, memaparkan sesuatu atau menginformasikan sesuatu. Buat apa sih penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android? Kita lanjut ya ini ya. Pendahuluannya, teknologi digital telah membuka banyak peluang untuk meningkatkan proses pembelajaran, termasuk penggunaan aplikasi Android sebagai media pembelajaran teks eksposisi. Hal ini dapat membantu siswa lebih tertarik dan terlibat aktif dalam memahami jenis teks tersebut. Aplikasi pembelajaran berbasis Android yang digunakan sebagai media pembelajaran memiliki fitur-fitur yang mudah dipahami oleh pengguna. Tujuannya agar peserta didik dapat mengakses tombol-tombol yang diinginkan. Jadi tujuannya pembelajaran ini agar peserta didik dapat mengakses tombol-tombol yang diinginkan dan juga agar menjadi wawasan baru untuk pendidik kita, untuk pendidik-pendidik, untuk peserta didik maksudnya peserta didik kayak sekolah MI, SD atau SMP dan SMA dan lain sebagainya. Lanjut, latar belakang. Buat apa sih penggunaan pembelajaran berbasis Android? Latar belakangnya itu ini. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini memaksakan seluruh sektor yang ada untuk bertahan dan juga meningkatkan kualitasnya. Sektor pendidikan pada saat pandemi ini masih menjadi persoalan dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Dalam hal ini, guru harus dapat mengelola perkembangan iptek untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Nah, jadi seorang guru itu ya harus mengerti juga gimana caranya mengelola aplikasi tersebut. Maka peningkatan mutu kualitas pendidikan bisa dilakukan dengan sebuah aplikasi pembelajaran berbasis Android sebagai bentuk variasi media pembelajaran pada materi eksposisi. Dan juga agar Android peserta Android yang dimiliki peserta didik itu ada manfaatnya untuk belajar, bukan hanya untuk game saja ya. Lanjut. Pembelajaran media. Media ada media prosedural, media konseptual, media teoritik.
Yang dimaksud media prosedural ini menggunakan media deskriptif atau menggambarkan ya. Sedangkan konseptual ini modelnya itu seperti sebentar ya. Kalau nah lanjut. Media konseptual ini merupakan model yang bersifat analitik. Intinya seperti itu ya. Terus yang ketiga ini model teoritik. Model ini menunjukkan hubungan perubahan antar peristiwa. Lanjut aja ya. Kemampuan-kemampuan peserta didik. Nah, nanti siswa-siswa atau anak-anak peserta didik kita itu tidak langsung ocok-ocok moro dikasih Android gitu. Terus dikasih pembelajaran eksposisi melalui Android gitu. Jangan ya, nanti harus mempunyai kemampuan-kemampuan ini. Nomor satu itu kemampuan kognitif, nomor dua kemampuan afektif, nomor tiga kemampuan psikomotor. Nanti dicari sendiri ya ini ya. PR untuk kalian ya, nanti dicari sendiri ya ini ya. Gimana ngantuk tak? Kok gak dijawab? Iya. Iya, Bu. Ya, ini pemilihan operasi pembelajaran. Gawai berbasis Android banyak digunakan oleh peserta didik. Terdapat aplikasi pendukung gratis dalam pembuatan aplikasi berbasis Android. Pembuatan aplikasi berbasis Android mudah dilakukan karena terdapat banyak tutorial yang terdapat di internet. Tapi menurut saya sendiri peserta didik zaman sekarang itu sudah mengerti tentang Android ya. Tergantung tergantung dari lembaganya mau apa tidak melakukan pembelajaran tersebut. Bukan tersebut melakukan pembelajaran aplikasi Android ini. Lanjut. Teks eksposisi sendiri yaitu jenis teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, menjelaskan atau memaparkan suatu topik atau ide dengan jelas dan sistematis kepada pembaca atau pendengar. Tadi kan sudah ya, lanjut aja. Pembelajaran melalui Android ini mestinya ada kelebihannya. Kelebihannya itu dapat mudah digunakan karena terdapat fitur-fitur yang mudah dipahami bagi peserta didik. Dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dapat diakses dengan internet ataupun tidak. Lanjut. Kekurangannya yaitu harus membutuhkan gadget Android berupa handphone atau tab. Isi aplikasi berupa materi pembelajaran saja yang bisa membuat pengguna, khususnya peserta didik, merasa bosan. Produk aplikasi hanya berupa pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi teks eksposisi. Jadi pembelajaran aplikasi Android ini hanya untuk bahasa Indonesia saja, khususnya materi teks eksposisi. Jadi aplikasi Android ini belum bisa mengakses materi lainnya seperti bahasa Arab itu tidak bisa. Bahasa Inggris itu juga tidak bisa. Hanya bahasa Indo saja ya. Dan juga kekurangannya itu peserta didik itu mudah merasa bosan. Karena kan tidak ada yang menarik ya. Karena sekarang itu peserta didik itu menariknya ke game, Mobile Legend tuh.
Mungkin ada yang belum dipahami, bisa dipertanyakan di materi hari ini, malam ini. Sudah paham ya? Apakah dengar ya suara-suara ibu dengar ya? Dengar. Gimana? Sudah paham ya? Insya Allah. Tanyalah. Insyaallah. Tanya dong anak-anak. Ngantuk semua ya ini ya. Enggak. Sama ibu juga ngantuk. Gimana? Apakah penjelasan ibu ada yang kurang? Mungkin bisa di-scroll ke depan lagi, Bu. Yang mana? Ini tak? Lah iya, kemampuan psikomotor. Jelaskan tentang kemampuan psikomotor itu. Kemampuan psikomotor. Kemampuan psikomotor yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan ototnya berdasarkan proses mental. Jadi mentalnya itu mampu. Peserta didik itu mentalnya itu sudah mampu untuk mengakses tombol-tombol di depan itu. Maksudnya bukan di depan, di dapat mengakses aplikasi tersebut. Gimana? Oh, sudah paham begitu ya, Bu? Ya, kayak kemampuan peserta didik itu harusnya menggunakan otot. Kan tangan ini kan termasuk otot kan ya? Tenaga ya, Bu ya. Ya, jadi kan otot itu kan termasuk tangan Banyak. ini kan. Nanti itu bisa scroll-scroll gitu tangannya mungkin gitu ya. Itu psikomotor. Iya, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Sudah tahu ya nama ibu Tidak siapa? ada. Ibu Sudah. Cantik. Semuanya cantik. Perkenalan dulu ya. Ya, Nama ibu Quratul Ayunin, bisa dipanggil Ustazah aja ya, Ustazah ya. iya, Ustazah. Perlu di absen ini? Ya, Di absen dulu ya. oke. Ibu list satu-satu ya. Karismatul Kamaria, Hadiroh. Maulidiyatun Nafisa, Hadiroh. Emelia Afifa, Hadir. Dia, Hadiroh. Hadiroh. wah sangat semangat sekali. Ya sudah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi malam hari ini ya. Semoga bermanfaat dunia akhirat dan juga barokah. Amin. Amin. Amin ya. Jangan bosan-bosan lagi ketemu Ibu ya. Iya. Ya, siap. Ya, Bu. Ini Ibu kasih pantun. Dengan kekasih membawa ikan. Terima kasih saya haturkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.